Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi di channel Nyok Kita Belajar. Nyok. Nah, alhamdulillah nih ya. Kali ini kita berkesempatan buat nerangin tentang semuanya tentang simak UI ini sama Kak Asep ya. Betul. Kak Asep ini adalah guru BK di salah satu bimbel nih. Dia suka menganalisis penjurusan-penjurusan, menganalisis semua tes-tes atau ujian-ujian biar masuk ke PTN gitu ya. Dah, kita buruan aja deh Sep ya. Kita nanya-nanya tentang simak UI ya. Nah, pertanyaan pertama nih, mungkin kalian perlu tahu kan apa sih itu simak UI? Nah, apa tuh Sep? Oke, jadi simak UI itu salah satu jalur masuk UI. Wah, masuk ke Universitas UI. Indonesia. Mau kan masuk ke UI? Masuk UI itu insya Allah gampang kok ya. Nah, terus? Oke, nah simak UI ini ada beberapa jalur gitu ya. Satu jalur diploma atau vokasi. Yang kedua S1. Nah, S1 dibagi dua. S1 reguler dan S1 paralel. S1 reguler, paralel. Nah, nanti bedanya kita jelaskan. Yang ketiga S1 ekstensi. Ekstensi itu perpindahan dari D3 ke S1. Terus? Nah, tadi perbedaan S1 reguler sama paralel. Nah, kalau S1 reguler itu ada batasan umur ijazah. Jadi misalkan nih maksimal 3 tahun. Berarti misalkan kalau sekarang 2020 berarti maksimal 2017 yang bisa mendaftar gitu. Tapi kalau S1 paralel itu tidak ada umur ijazah. Misalkan ada nih gitu kan calon mahasiswa 30 tahun mau daftar UI bisa S1 tapi bisa. Paralel. Oh, tapi paralel gitu ya. Nih kalau yang usianya 30 ya udah kerja bisa masuk ke Bisa. S1 paralel ya. Kalau untuk simak UI pasca sarjana ada nggak Sep? Ada. Simak UI S2 dan simak UI S3. Oh gitu ya. Bedanya di biaya pendaftaran. Otomatis lebih mahal. Tata cara pendaftarannya gimana tuh Sep? Oke, kalau untuk tata cara pendaftaran nanti teman-teman bisa kunjungin pendaftaran.ui.ac.id. Di situ lengkap banget deh gitu kan. Lengkap ya. Terkait tata cara, dokumen apa saja, uang pendaftaran dan macam-macamnya itu dijelaskan di sana. Rencananya kapan sih simak UI? Oke, nah kalau simak UI sendiri itu pendaftaran dan pembayaran itu tanggal 19 Juli sampai 28 Juli. Oh, tanggal pendaftaran 19 Juli 19 Juli sampai 28 Juli. Ya, 28 Juli itu gitu. Biayanya kira-kira berapa Sep? Nah, kalau untuk S1 reguler itu 400.000. 400. Nah, kalau yang reguler itu bisa milih 2 jurusan dan 3 jurusan. Harganya beda. Gitu ya. Kalau 2 jurusan harganya 400.000. Kalau 3 jurusan harganya 500.000. Oh gitu. Nah, simak UI sekarang nih tahun ini dia online nggak? Ya, online. Wah, online gitu ya. Jadi Bagaimana tuh? betul gitu ya. Nah, tapi tenang gitu ya, bahwa UI akan menerapkan kan pakai online ya, bisa di Android ataupun di laptop. Cuman UI lagi mengembangkan ibaratnya diawasin tanpa pengawas asli. Jadi nanti di aplikasinya itu ada pengawasan khusus gitu, sehingga kalaupun ada joki, nah itu akan minimal banget gitu. Oh gitu ya. Jadi bener-bener deh kalian emang harus belajar tanpa mengharapkan sesuatu yang salah. Ya kalau diawali dengan yang salah, insya Allah nanti kedepannya juga salah, bener nggak? Ya betul. Kayak gitu. Harus tetap belajar gitu. Nah terus apa aja sih program di simak UI Sep? Oke, tadi sih sebenarnya satu vokasi. Nah, satu vokasi itu D3 ya? D3. Ada D4 juga? D4 tidak ada. Nggak ada ya, D3. Jadi vokasi khusus buat D3. Terus yang kedua apa? S1 dibagi 2. S1 dibagi 2, reguler sama paralel. Terus paralel itu mirip-mirip kayak kelas karyawan lah gitu kalau di swasta mah. Terus yang ketiga pasca sarjana ya? S2 dan S3. Kalau kelas internasional ada di simak UI nggak? Ada. Nah, itu masuk di bagian mana tuh? Di bagian S1. Oh, di bagian S1 internasional. S1 internasional. Sebenarnya sih yang membedakan itu biayanya.
pendaftarannya, berarti lebih mahal. Berarti yang S1 itu tadi ada 3 dong? Ada 3. Reguler, paralel, yang kedua internasional, yang ketiga sama ekstensi itu. Sama ekstensi. Yang perpindahan dari D3 ke S1. Oh, nanti kelasnya itu dibedakan nggak? Yang Beda. Paralel sama yang reguler melewati UTBK ini? Beda. Kalau Beda reguler ya? kan pembelajarannya itu seperti biasa dari pagi sampai siang. Kalau paralel itu bisa dari sore sampai malam. Karena kan kalau di swasta tadi itu mirip seperti kelas karyawan. Gitu. Nah, terus materi tes SIMAK UI apa? Ya, pertama ada TPS. TPS, tes potensi skolastik ya. Sama kali kayak UTBK. Sedikit berbeda sih. Kalau yang TPS-nya SIMAK UI itu cuma matematika dasar, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. Gitu. Terus ada tes kompetensi akademiknya. Sesuai jurusan. Kalau IPA berarti matematika IPA, fisika, kimia, biologi. Kalau IPS, matematika IPS, sosiologi, geografi, ekonomi. Misalkan matematika IPA, fisika, kimia, biologi gitu. Kalau milihnya IPA. Kalau milihnya IPA ya. Kalau sosum berarti apa? Sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah ada nggak? Sejarah nggak ada. Sejarah nggak ada. Kalau SBMPTN mungkin yang tahun lalu ada ya sejarah ya. Nah, Sep, untuk persentase penerimaan UTBK dan SIMAK UI itu berapa persentasenya sih, Sep? Oke, nah secara umum penerimaan di semua PTN itu satu lewat jalur SNMPTN, SBMPTN sama Mandiri. Nah, SNMPTN itu kurang lebih 40%. 40% ya. SBMPTN atau UTBK 40%. Mandiri itu 20%. Nah, termasuk kan UI lewat jalur SIMAK itu kurang lebih 20%. Berarti mandiri lah ya. Mandiri. Jadi ingat tuh kalau untuk yang masuk ke SIMAK UI itu masuknya ke mandiri. Mandiri itu biasanya persentasenya 20%. Sama nggak sih sama tahun lalu? Sama. Tahun lalu juga sama ya. Nah, ujian untuk SIMAK UI itu kan ini ya apa? Nggak melewati jalur UTBK kan? Biasanya kan kalau Unpad, ITB itu kan dari hasil UTBK tuh. Nah, kalau SIMAK UI gimana? Oke, ini kan ada beberapa perbedaan lah antara UI sama PTN yang lain. Nah, Asep ambil contoh, kalau IPB Mandiri itu ada 2 jalur. Ada yang pakai nilai UTBK, ada yang pakai tulis. Nah, kalau di SIMAK itu kan cuma ujian, ujiannya online lagi gitu ya. Jadi tidak ada jalur pakai nilai UTBK, gitu ya. Terus gini, kalau misalkan gitu ya, si A ikutan UTBK, ikutan SIMAK juga, nah, berarti kan nanti ada kemungkinan bisa lolos dua-duanya dong, gitu kan. Nah, ternyata enggak gitu ya. Ketika UTBK-nya udah lolos di UI, secara otomatis SIMAK-nya nggak lolos. Tapi ketika UTBK-nya nggak lolos, kemungkinan SIMAK-nya bisa lolos. Iya. Gitu. Ya udah, kita doain deh Sep ya. Buat anak-anak yang masuk ke SIMAK UI biar lolos gitu. Amin. Dan kalian ngerjain di online-nya mendingan sendiri gitu biar untuk selamanya berkah. Nah, terus biaya kuliah SIMAK UI gimana? Oke, nah ini ada perbedaan nih. Kalau S1 reguler itu tidak ada uang pangkal. Artinya biayanya sama dengan S1 reguler SNMPTN dan S1 reguler SBMPTN. Kalau D3 paralel sama pasca sarjana itu ada uang pangkal. Jadi bedanya di situ. Kalau UKT itu sesuai program studi atau jurusan. Gitu. Biasanya kedokteran itu lebih mahal daripada yang lain. Gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, persiapan apa aja sih biar kita itu siap ngadepin untuk SIMAK UI gitu? Oke, yang pertama sih teman-teman harus belajar sungguh-sungguh karena ini saingannya banyak banget gitu ya SIMAK UI itu, karena orang-orang pengen banget masuk UI gitu ya. Satu, persiapan belajarnya harus lebih matang gitu ya. Yang kedua, ya tetap jaga kesehatan gitu ya, meskipun online tetap jaga kesehatan gitu ya. Yang ketiga, ya banyakin doa lah gitu ya, banyakin doa. Sama yang keempat, sering latihan soal atau bahasa Kak Mawar ini drilling soal. Iya. Drilling soal. Nah, tetap terus tuh drilling soal. Karena gini,
ini kan kalian udah lama nggak belajar tentang saintek atau sosum gitu. Sedangkan UN juga nggak ada kan. Nah, kalian tuh UN nggak ada UN untuk matematika, fisika, kimia, biologi. Ditambah lagi UTBK kalian juga nggak ada saintek dan nggak ada sosum kan. Ya mungkin kalian itu bisa jadi lupa atau macemnya deh gitu. Nah, yang kakak harapkan emang ini buat pendengar yang mau masuk ke SIMAK UI itu kalian bener-bener harus buka-buka lagi tuh pelajaran fisika, pelajaran kimia, matematika atau sosumnya gitu. Cuma kalau untuk TPS mah mungkin udah sekalian belajar yang kemarin itu kan, UTBK agak-agak sedikit-sedikit sama gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi pokoknya tetap semangat buat kalian ya yang mau masuk ke SIMAK UI gitu. Jangan lupa nih tetap selalu di channel Nyok Kita Belajar ya. Karena di Nyok Kita Belajar ini bakalan banyak informasi-informasi seputar jurusan, seputar ujian-ujian mandiri dan tips-tips dari murid-murid kakak yang mau masuk ke mandiri-mandiri gitu. Ya udah, jangan lupa di subscribe, like, di komen, and share. Nah, kesemuanya deh ya. Makasih Chef ya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.